Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan bicara tentang tema yang sudah dibaca semuanya, yaitu sudah ikhlaskah ibadahku? Sudah ikhlaskah ibadahku? Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mungkin semuanya pernah dengar. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau dia ikhlas, pahala. Kalau enggak ikhlas, bisa tidak pahala, malah justru berdosa. Kenapa? Karena kalau tidak ikhlas, dia berbuat ria. Ikhlas lawannya ria. Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti dari kalian itu adalah apa? Syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah, ria. Ria. Ria itu artinya kita beramal tapi pengen dilihat orang. Beramal tapi ingin dilihat orang. Sedekah, ya, berderma harta. Gak mau bersedekah atau berderma kalau nama kita tidak disebut. Kalau nama kita tidak ditulis. Kalau mau ibadah apapun pengennya harus dituliskan namanya atau disebut namanya. Maka inilah yang sangat dikhawatir. Itulah yang disebut dengan ria. Ada juga namanya sum'ah. Sum'ah itu adalah beribadah ingin didengar oleh orang. Supaya kita itu sudah ibadah. Oh, saya mohon maaf, saya sudah haji. Walaupun orang tidak manggil haji, dia menyebut namanya Haji, ya, perkenalkan. Nama saya Haji Malik. Mohon maaf. Yang sudah haji, insya Allah Allah terima amalannya. Semoga keikhlasan tetap dijaga. Supaya tidak sia-sia. Rugi dong kalau kita sudah keluarin harta, keluarkan semuanya. Tapi kemudian Allah hapus pahalanya. Dan kita tidak tahu ternyata sudah selesai. Sudah nggak ada pahalanya lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya udah terlanjur ria, Ustaz, minta ampun sama Allah. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai amalan kita sia-sia. Nanti di akhirat pas penghisaban kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ya sudah hilang pahalanya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya urusan niat ini sangat berat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama Kufah dulu di kota Baghdad atau Basra. Beliau meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, laisa syai'un asyadda ala nafsi min niyati. Tidak ada yang paling berat untuk saya obati, saya jaga, saya perhatikan melebihi niat. Ini ulama, Pak. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di kota Basra, gurunya Imam Syafi'i, atau kalau tidak dibilang guru Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i baru lahir tahun 150 Hijriah. Saat itu baru usia 10 tahun ketemu dengan Imam atau sezaman dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Syafi'i lahir baru 150. Yang ketemu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada yang paling berat untuk saya obati, yang saya terus perhatikan melebihi niat. Dalam kesempatan lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kanu yata'allamuna an-niyah ablaghu minal amal atau asyadda minal amal. Dulu, kata beliau, ulama tabi'in dan para sahabat, mereka itu paling giat dan paling semangat untuk belajar bagaimana mengikhlaskan niat daripada hanya sekedar beramal.
Demikian juga dikatakan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, wafat tahun 129 Hijriah. Beliau mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah bagaimana kalian mengikhlaskan niat, karena dia lebih tinggi daripada sekedar beramal. Salat sih iya, puasa sih iya, sedekah sih iya, tapi harus ikhlas. Harus belajar melatih diri untuk menjadi orang yang ikhlas. Kita sholat, sudah hafal doa-doanya, zikir-zikirnya. Sholat yang wajib, alhamdulillah. Sholat yang sunnah, masya Allah. Ya, hafal Quran mungkin, masya Allah. Rajin sedekah, masya Allah. Tapi harus diperhatikan masalah niat. Niat itu paling penting. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lain, bahwasanya la yastaqimu imani ahadikum hatta yastaqima qalbuhu. Iman kalian itu tidak baik, tidak lurus, tidak benar sampai hati kalian menjadi lurus, niat kalian itu benar. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan imannya tidak akan lurus, mohon maaf, niatnya tidak akan lurus, tidak akan benar sampai dia jaga lisannya juga. Artinya hati, ucapan sinkron, harus connect. Kalau hatinya baik, pasti bicaranya baik. Kalau hatinya buruk, bicaranya juga bisa buruk. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulli. Kalau dia baik, maka semua perbuatannya akan baik. Perbuatan, perkataan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk nih hati, maka semua perbuatannya jadi buruk. Semua perbuatannya jadi buruk. Buatan dan perkataan. Maka memang kalau hanya sekedar penampilan, mohon maaf, kita misalnya teman-teman yang jenggotan, ini sunnah Rasul nih. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, a'ful liha wa qassus syarib. Potong kumis, panjangkan jenggot. Bagi yang tidak mau panjangkan, ya mohon maaf, ya tergantung kemampuan iman kita. Jangan sampai kita menghina saja. Kalau belum mampu, belum sanggup, jangan sampai menghina. Atau jangan sampai mencemooh. Oh itu ciri teroris tuh. Nah ini media Pak. Mereka tidak tahu Rasulullah. Mereka belum kenal Nabi. Yang punya media ini kan dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Jangan percaya mereka. Ketika kita ditekan, sampai kemudian jati diri seorang muslim tidak bisa kita tampak, kita takut, kita malu. Bahasanya bahasa keren, Islamophobia. Sungkan kata orang Jawa. Untuk menampilkan jati dirinya, dia nggak berani. Nah oleh karenanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, panjangkan jenggot, potong kumis. Dalam hadis Nabi bilang, khaliful yahud wal majus. Selisihilah orang Yahudi dan Majusi. A'ful liha wa qassus syarib. Selisihilah orang Yahudi dan Majusi. Dengan cara apa? Potong kumis, panjangin jenggot. Kenapa? Karena orang Yahudi itu jenggotnya panjang, kumisnya juga panjang. Orang Yahudi. Di Palestina sana, tanah Palestina itu kan orang Israel, orang Yahudi banyak. Mereka itu penampilannya jenggot panjang, yang sudah tua-tuanya, yang syekh-syekhnya, guru-gurunya tuh jenggotnya panjang, kumisnya juga panjang. Jadi benar memang kata Rasulullah. Orang Yahudi itu memang begitu. Kita sudah lihat dengan mata kepala. Kita sudah buktikan. Orang Majusi enggak, kebalikan dari itu. Jenggot dipotong, kumis dibiarkan. Pak kumis.
Kalau kita ini Pak Jenggot. Ya. Tapi yang penting Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita mencemooh. Jangan menghina, merendahkan. Jangan sampai nanti kita termasuk bagian daripada orang yang membenci ajaran Rasulullah. Kalau Anda belum sanggup melakukannya, jangan sampai kita merendahkan dan mencemooh. Memang tidak ada masalah, kita tidak memaksa. Tapi kalau kita benar-benar meneladani Rasulullah yang Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Contoh yang baik. Cuman kita belum kenalan sama Rasulullah. Ada kitab yang bagus ditulis oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, seorang ulama di Turmut sana, Khurasan, wafat tahun 277 Hijriah. Beliau 74, mohon maaf. Beliau menulis buku namanya Syama'il An-Nabi. Perangai ciri sifat Nabi. Di situ semuanya hadis tentang semua yang ada pada Rasulullah. Itu semuanya hadis. Kalau mau tahu Rasulullah dan mau kenalan dengan Rasulullah, baca buku itu. Ini temannya Imam Bukhari, temannya Imam Muslim, temannya Imam Abu Daud. Beliau ini pernah kenalan sama ulama-ulama ini. Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Muslim wafat tahun 261. Imam Abu Daud meninggal tahun 270. Imam At-Tirmidzi meninggal 274. Imam Ibnu Majah meninggal tahun 273. Imam An-Nasai wafat tahun 305. Mereka semua ini membuat buku tentang kumpulan-kumpulan hadis yang disebut dengan Kutubus Sittah. Rujukan umat Islam itu ada di dalam kitab-kitab ini. Maka kalau kita ingin kenal lebih dekat dengan Nabi, coba kita punya rujukan semua. Cuman kita yang belum mau untuk belajar. Islam itu luas. Kalau kita belajar lebih dalam, tidak cukup usia kita ini. Tidak cukup usia kita. Belajar bahasa Arab saja nih, kalau kita tidak fokus, tahunan nggak akan bisa. Saya proses belajarnya sampai lancar 3 tahun. 2 tahun insya Allah bisa. Tapi untuk lebih lancar lagi, harus lebih dalam lagi. Di Madinah tambah 4 tahun. Dosennya tidak ada yang bahasa lain, bahasa Arab semuanya. Semua teman kita dari Rusia, dari Afrika, dari Amerika, dari mana saja, semua pakai bahasa Arab. Komunikasi semua pakai bahasa Arab. Begitu lama prosesnya untuk belajar bahasa Arab saja, supaya bisa baca kitab para ulama, supaya bisa baca Al-Quran dan tahu artinya dan fahami tafsirnya. Juga bisa memahami hadis-hadis. Sangat panjang perjalanan. Belum lagi nanti kita, ya Allah, bahas tentang bagaimana kita bersuci, bagaimana air yang harus kita pakai bersuci, gimana kalau air ini ternodai, air ini terkena cairan apa, cairan najis atau cairan yang lain-lain. Boleh nggak kita pakai bersuci? Semua kalau dengan ilmu tidak akan ragu-ragu. Kalau kita tidak tahu hukum air ini, maka kita ragu-ragu ini suci atau tidak. Tapi kalau orang dengan dasar ilmu, dia mau melakukan ini, tahu dia. Oh ini boleh. Boleh nggak berwudu pakai air kelapa muda? Boleh nggak berwudu dengan air yang sudah terkena teh? Atau boleh nggak berwudu dengan susu? Misalnya tidak ada air kita untuk berwudu. Yang ada cuma susu. Susu suci atau tidak? Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air hujan suci atau tidak? Suci. Boleh tidak kita pakai bersuci? Boleh. Air sumur boleh tidak kita bersuci dengannya? Boleh. Telaga boleh tidak kita bersuci dengannya? Boleh? Bisa. Air laut bisa nggak kita pakai berwudu dengannya? Bisa. Nah, ini hukum asalnya bisa saja. Sekarang kalau misalnya terkena cairan yang lain. Oh, kalau cairan ini kena air sabun masuk ke dalam bak. Bisa nggak kita pakai wudu air itu? Tidak bisa.
Karena sudah merubah warna. Apabila 3 sifat, warna, rasa, bau, berubah air itu dari hukum asalnya, maka tidak boleh kita pakai berwudu. Mau jumlahnya banyak atau sedikit airnya, kalau sudah berubah 3 sifat ini atau salah satu dari 3-nya, maka tidak boleh kita pakai berwudu. Maka lebih selamat berwudu dari keran atau di ember yang memang belum disentuh. Boleh nggak kita berwudu dicelupkan langsung tangan ke dalam ember dan bak? Bisa? Rasulullah mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum fa arada an yatawadda fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu 3 marrah." Kalau kalian bangun tidur atau kalian mau berwudu, jangan sampai langsung mencelupkan tangan ke dalam ember atau bak. Ambil air dengan gayung, dicuci 3 kali, sudah bersih, baru boleh kita celup. Itu aturan. Kita belajar tentang fikih, belum nanti tayamum. Ketika tidak air, dalam kondisi apa kita boleh tayamum? Apa saja yang bisa menjadi media tayamum? Kita di pesawat, kita di mobil, kita di kapal misalnya. Nggak ada air. Ada air laut kalau di kapal. Kalau di udara, nggak ada air. Cuman buat apa? Mohon maaf buat cebok. Kita mau bisa gunakan apa? Ya semua itu sudah ada ilmunya. Sholat, ya, kemudian puasa, kemudian zakat. Zakat ini urusannya panjang. Zakat harta. Nah, ini semua ilmunya boleh semua kita pelajari, tapi ketika kita beramal, ingat niat kita ini harus dijaga. Niat kita harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis bahwasanya sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya. Artinya apa? Ini untuk sholat sunnah. Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama oleh seorang muslim adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Kecuali yang jangan dibalik Pak. Yang wajib di rumah, yang sunnah di masjid. Atau dua-duanya enggak. Sholat yang paling utama adalah di rumah. Kecuali yang wajib. Itu di masjid. Berarti sholat sunnahnya Rasulullah rata-rata di masjid, di rumah ya Ustaz? Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang wafat tahun 56 sampai 57 Hijriah. Beliau mengatakan suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan kakinya, menyentuhkan badannya ke badan Aisyah. Rasulullah waktu itu duduk di samping Aisyah yang sudah tertidur, menempelkan badannya kepada Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sangat senang sekali jika engkau tempelkan badanmu kepada saya. Dan saya juga senang jika saya ini dekat dengan engkau. Namun saya lebih senang kalau engkau berdiri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, beliau berdiri bangkit untuk sholat. Dari mulai kebiasaan Rasulullah sholat itu adalah tengah malam. Tengah malam Rasulullah bangun, lalu kemudian beliau bangkit, beliau sholat. Itu sampai mendekati subuh. Kadang sudah adzan, Rasulullah masih di rumah untuk sholat sunnah. Sampai disebutkan kaki betisnya Rasulullah itu bengkak. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya kata Aisyah hatta tawarramat qadamah, kedua betisnya sampai bengkak. Sholat beliau di rumah. Itu tahajudnya beliau. Maka kalau kita ingin sholat kita lebih khusyuk, lebih tenang, lebih ikhlas,
adalah ketika tidak ada orang yang melihat kita. Kecuali mungkin anak atau istri kita di rumah. Karena orang lain kalau melihat kita, itu ada rayuan, ada gangguan untuk mau pamer. Tapi kalau kita di rumah, hanya istri dan anak kita yang tahu karena mereka adalah semua yang tahu dengan rahasia kita. Orang ini soleh atau tidak, baik atau tidak, itu di rumah. Hanya anak dan istri kita yang tahu. Di luar bisa jadi, Masya Allah. Tapi di dalam belum tentu, Pak. Di dalam belum tentu. Maka apabila kita bisa menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu top. Itu luar biasa. Rasulullah SAW sholat itu sampai kakinya bengkak. Sampai Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, pernah Rasulullah habis sholat Isya ini tidak sering. Tapi Rasulullah pernah melakukan sholat malam dari mulai setelah Isya sampai besok subuhnya itu kakinya bengkak terutama di bulan Ramadan. Itu beliau tahajud sendiri, taraweh sendiri di rumah. Karena tarawehnya Rasulullah dulu pernah cuma 3 hari pertama di masjid. Setelah itu beliau tinggalkan, lalu sampai di masa Umar bin Khattab pada tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu kemudian dihidupkan kembali sunnah taraweh ini secara berjamaah di masjid. Karena dulu Rasulullah pernah melakukannya di mana? Di masjid, lalu kemudian vakum selama 3 tahun, dari tahun 11 sampai 12-13, ketika Abu Bakar selesai khilafahnya, ganti Umar menghidupkan kembali sunnah tarawih berjamaah di masjid. Iya. Jadi Rasulullah pernah sholat baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa dalam 1 rakaat, Pak. Sanggup kita? 1 rakaat surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Sampai 5 juz, Pak. Itu semua gabung 5 juz 1 rakaat. Itu pernah. Sampai Aisyah kasihan dan mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, buat apa semua ini? Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang itu Allah sudah ampuni, buat apa ya Rasulullah? Maka Rasul SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Aisyah, memang tidak boleh kalau saya mau menjadi orang yang bersyukur karena Allah sudah jamin saya dosa diampuni, jamin masuk surga. Apakah tidak pantas untuk saya balas semua kebaikan Allah itu dengan banyak ibadah? Jadi semakin keutamaan itu didapatkan banyak, dia semakin baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tambah lalai. Kalau Rasulullah sudah tahu beliau dijamin masuk surga. Kalau kita kan nggak tahu nih mau kemana. Kita kan nggak tahu mau kemana. Kata Rasul SAW, bagi mereka yang mau sama Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasul? Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taati saya, dialah yang mau masuk surga. Yang tidak mau, memang dia yang tidak mau masuk surga. Yang tidak taat, dia itu yang tidak mau masuk surga. Sekarang Pak, tinggal lihat mana yang Rasulullah perintahkan, mana yang Rasulullah anjurkan, jalani. Yang Rasulullah larang, tinggalkan. Kalau mau selamat, ikuti Rasulullah SAW. Dan semua ini, lagi-lagi kita harus ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Ada orang sholat 60 tahun disebutkan. Ya Rasulullah mengatakan, inna rajul yusolli sittina sana. Ada orang sholat 60 tahun. Wala yuqbal minha sholat. Dan tidak ada satupun sholatnya diterima. Kenapa? Di antaranya adalah ketika dia sholat tidak menjalankan rukunnya dan tidak ikhlas.
Sholatnya mohon maaf, sholat cuman 3 rakaat, 2 rakaat, sholat subuh, 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Buru-buru. Padahal dia cuman sebentar saja dipakai waktunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup kita 24 jam dalam satu hari. Waktu kita nih, kalau kita pakai buat sholat, taruhlah 10 menit setiap sholat. Berapa? 50 menit yang kita pakai buat sholat. Kenapa kita tidak maksimal untuk gunakan waktu ini di dalam bermunajat kepada Allah? Malah ini 23 jam semuanya untuk urusan dunia. Mikir harta, mikir anak, mikir istri, semuanya itu urusan dunia. Walaupun tentunya kita cari nafkah itu ibadah, Pak, benar. Tapi sholat ini komunikasi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung, kata Rasulullah, itu langsung dengan Allah. Dekat hubungan kita dengan Allah ketika kita lagi sholat. Maka kita maksimalkan untuk benar-benar sholat kita ini diterima. 60 tahun sholat nggak diterima, percuma. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Maka dari sinilah kemudian kita perlu untuk mengasah dan memperbaiki niat selalu. Jaga niat kita. Gimana? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wafat tahun 750 Hijriah. 750 Hijriah. Seorang ulama yang kalau dia bicara tentang pensucian jiwa itu luar biasa. Bagaimana supaya engkau tahu kalau engkau itu ikhlas? Ini untuk mengukur diri kita ya, bukan mengukur orang lain. Kita supaya ikhlas, kata Imam Ibnul Qayyim, al-ikhlasu huwa an yakuna batinuka au istiwa'u al-zahir wal batin. Atau an yastawi al-zahir wal batin. Ikhlas itu adalah amalan zahir dan batinmu sama. Amalan yang zahir sama amalan yang tidak terlihat itu sama. Misalnya, kalau engkau bersama teman-teman, mungkin lagi safar, mungkin lagi apalah gitu ya. Ketika pas mungkin sholat tahajud yang biasa di rumah cuman 3 rakaat, ya pas lagi safar pun 3 rakaat istiqomah sama. Atau 5 rakaat pas lagi di rumah lagi tidak sama orang 5 rakaat, dan kalau sama orang ya 5 rakaat. Istiqomah itu tanda-tanda niatnya benar nih, lurus. Itu sudah dikatakan ikhlas. Ketika Anda bersedekah lagi sendiri tidak dilihat orang, mustaqim, Anda istiqomah. Ya, biasa ngasih orang lagi sembunyi-sembunyi 100.000 setiap hari. Pas Anda bersama teman mau ngasih orang 100.000, nggak berubah. Itu ikhlas. Tanda-tanda ikhlas, ya, tanda-tanda ikhlas. Kemudian ar-riya. Apa itu riya? Ar-riya an yakuna zahiruka khairun min batinik. Amalan zahirmu masih lebih banyak ya daripada amalan batin yang engkau rahasiakan. Jadi sholat yang tidak kelihatan kalau di rumah sendiri ya 3 rakaat. Kalau pas bersama teman-teman mungkin 5, 7, 9, 11 rakaat. Nah ini hati-hati. Kita tidak menghukumi orang. Kita tidak menuduh orang tidak ikhlas. Ini untuk mengukur kita sendiri. Jangan menghukumi orang. Karena hati urusan hanya kita dengan Allah. Sementara sidqul ikhlas, orang yang benar-benar ikhlas, kata Imam Ibnul Qayyim, an yakuna batinuka khairun min zahirik. Amalan rahasiamu lebih banyak, lebih afdol daripada amalan yang kelihatan orang. Bisa difahami itu. Mungkin tahajudnya ketika lagi sendiri 11 rakaat. Kalau sama orang dia cuma 3 rakaat. Ya, cuma 3 rakaat. Kita bisa rasakan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa coba praktekkan ini gimana?
respon hati kita ketika kita beramal dengan cara begini. Ini yang bicara begini nih ulama yang ahli dalam manajemen qalbu. Ulama besar. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berpengalaman. Disebut dengan dokter hati beliau ini. Jadi kalau kita mau ikhlas, itu seperti itu. Bisa ditandai amalan kita. Kemudian, orang yang ikhlas diantara tandanya adalah ketika dia beramal, orang memuji dia pun dia tidak merasa melayang-layang. Tidak merasa terangkat. Biasa saja. Dia menilai bahwa pujian manusia tidak membuat ibadahnya tambah lebih baik di sisi Allah. Kalau ibadah Anda sudah di sisi Allah seperti itu, ya seperti itu. Dipuji orang, ya biasa aja. Justru dia menghindari kalau ada orang yang muji, dia khawatir justru merusak ibadahnya, mengurangi kualitas ibadahnya yang ikhlas. Dan kalau ada orang yang menghina dia, ya, orang yang menghina dia sudah jalan istiqomah nih. Lalu ada orang yang mungkin menghina, mencemooh, ya dilecehkan gitu atau direndahkan begitu. Dia biasa. Dia juga tidak tersinggung. Dia juga tidak sakit hati. Dia juga tidak membalas hinaan, celaan, cacian itu karena dia tahu cacian, hinaan, lecehan itu tidak mengurangi kualitas ibadahnya di sisi Allah. Itu tanda-tanda kita orang yang ikhlas. Jadi biasa aja. Sabar. Pujian tidak membuat ibadah kita tambah lebih baik. Hinaan tidak membuat ibadah kita menjadi berkurang. Karena Allah yang menilai ibadah kita. Selama kita sudah menjalankan ibadahnya dengan ajaran tuntunan Rasul, kita yakin Allah menerima ibadah kita sesuai dengan niat kita. Mau ikhlas atau tidak. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau bicara tentang keikhlasan. Dulu para ulama, mereka itu kalau beribadah, itu luar biasa tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sampai kadang juga sebagian para istri dan anak mereka tidak tahu kalau mereka itu sholat tahajud. Sholat qiyamul lail, istri dan anak mereka kadang-kadang tidak tahu. Saking rahasianya ibadah mereka. Inilah keikhlasan. Inilah ketulusan ibadah. Tidak pamer. Ya. Jangan ketika kita sudah bangun tahajud qiyamul lail, baru kita alhamdulillah bisa bangun tengah malam. Ya, tulis di status gitu. Atau bangunin orang yang sedang bangun. Nah, itu ada apa itu? Nyinggung orang atau gimana? Atau mau pamer? Nah, itulah hati-hati. Niat kita kadang nih, Masya Allah. Atau mungkin mau ngamalin puasa sunnah. Mau mengamalkan puasa sunnah karena dia puasa Senin dan Kamis. Ada puasa sunnah Rasul, kita puasa Senin dan Kamis. Yang cinta Rasul puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari dalam sebulan tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya, orang tidak tahu puasa dia tapi dia pamer. Siap-siap nih mau beli makanan buka nih. Nah, tong babatal nih. Hati-hati ya. Jalan-jalan ngabuburit kata orang Sunda, jalan-jalan cari buka. Gak usah tulis begitu, gak usah ngabarin orang. Habis baca Al-Quran, alhamdulillah 1 juz sudah selesai. Gak usah, rahasia aja. Ya, seorang ulama namanya Daud ibnu Abi Hind, seorang ulama murid tabi'in. Beliau ini puasa sunnah selama 40 tahun. Istrinya tidak tahu kalau dia puasa sunnah selama 40 tahun. Subhanallah. Itu luar biasa. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya, dia ini seorang tukang sol sepatu, mohon maaf, yang suka bikin sepatu. Jadi ada orang mau pengen sepatu dibikinin, pesan. Tiap hari kerjanya dari rumah ke tokonya, rumah toko. Dari rumah istrinya ngasih bekal buat makanan dia. Di tengah jalan makanan itu dia sedekahkan, ya,
atau di pasar disedekahkan kepada orang-orang yang ada di pasar, sehingga orang pasar mengatakan, oh dia sudah makan. Padahal dia puasa. Nanti sore setelah maghrib, baru dia pulang untuk makan di rumah istrinya. 40 tahun begitu. Istrinya tidak tahu. Itu luar biasa. Ya, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Ada yang kayak gitu? Masya Allah. Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama Khurasan, lahir 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Beliau pernah membantu seorang yang muridnya karena dia terlilit hutang, akhirnya ditangkap polisi di penjara. Abdullah bin Mubarak suatu ketika dia pergi ke suatu tempat sehingga tidak bertemu lagi sama muridnya. Tidak tahu ternyata muridnya sudah di penjara. Pulang-pulang dia ketemu di Madinah bahwasanya muridnya sudah ditangkap polisi masuk penjara. Tanya kenapa? Dia punya hutang. Akhirnya sama orang yang ngasih utang itu didatangi. Abdullah bin Mubarak. Dia ngasih uang, itu hutangnya 20.000 dinar, Pak. 20.000 dinar itu bisa beli kambing 20.000 ekor kambing. Karena 1 dinar bisa beli 1 ekor kambing. Bisa beli berapa ekor? 20.000 ekor kambing. Dibayar hutangnya. Imam Abdullah bin Mubarak ini orang kaya, ulama, dan luar biasa. Dermawan. Dan amalannya rahasia. Subhanallah, dibayarin tuh hutang tanpa disebutin. Dia bilang, dipesanin, Pak, tolong jangan cerita kepada siapa-siapa. Cuman kamu yang tahu. Kalau ada orang yang tahu, kamu saya datangi. Saya ambil lagi uangnya. Diam, tenang. Setelah dia bayar, orang muridnya tadi dikeluarin tanpa ketahuan Abdullah bin Mubarak yang membebaskan dia. Terus Abdullah bin Mubarak pura-pura nanya kepada muridnya, kemana engkau selama ini? Kata dia, saya terlilit hutang masuk penjara. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibebaskan sama pemilik hutang. Saya tidak tahu ada orang yang telah membayar hutang saya. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, bersyukur kepada Allah ada orang yang membayar hutang. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya pengen cerita bagaimana ibadah para ulama yang begitu rahasia yang tidak ingin dipamer. Nanti setelah Aisyah, saya sambung sedikit sebelum lanjut dengan sesi tanya jawab. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya memulai dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad, muridnya Imam Malik. Beliau lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan sebuah ucapan, uhibbus salihina wa lastu minhum wa arju an anala bihim syafa'ah. Saya suka, cinta dengan orang-orang soleh walaupun saya tidak sama dengan mereka, dan saya berharap bisa dapat syafaat karena mereka. Wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna fil bida'ati sawa wa in kunna fil bida'at atau in kunna sawa'an fil bida'ah. Dan saya tidak suka, saya benci dengan para pelaku maksiat walaupun kita semua sama. Luar biasa itu ucapannya. Kata beliau bahwasanya dia suka dengan orang soleh walaupun dia tidak sama dengan orang soleh. Walaupun mungkin belum bisa jadi orang soleh. Yang bilang ini Imam Syafi'i, Bapak. Yang bilang Imam Syafi'i. Kurang apa Imam Syafi'i itu? Tapi itulah tawadhu. Itulah rendah hati. Itulah hati yang mulia. Karena mereka tahu hadis Rasulullah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu, Allah derajatnya. Yang punya ilmu jangan sombong. Yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kekayaan harta jangan sombong. Yang punya nasab gak boleh sombong. Mulia ucapan ini. Dan kata beliau, kalau orang yang berbuat dosa dia benci walaupun
kita ini sama biasa berbuat dosa. Itulah orang yang ikhlas. Itulah orang yang tulus. Tidak ada kesombongan. Kalau dia orang yang sudah berilmu lalu bersih dari dosa. Gak ada orang yang bersih dari dosa. Gak ada orang yang mulia kecuali para nabi dan rasul. Yang dosa mereka sudah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang Allah maafkan. Maka kita bicara tentang orang-orang soleh nih. Tadi saya sudah janji saya akan bicara tentang beberapa ulama yang ibadahnya itu luar biasa, begitu rahasia, gak ketahuan sama orang. Dan mereka lebih suka disembunyikan daripada pamer. Lebih suka disembunyikan daripada pamer. Sampai mereka mengatakan, sembunyikanlah semua ibadahmu sekuat mungkin. Sebagaimana engkau kuat untuk menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Engkau mampu menyembunyikan dosa-dosamu, maka juga engkau harus lebih kuat untuk menyembunyikan amal soleh. Kalau orang berbuat dosa biasanya dirahasiakan. Coba lakukan kebaikan begitu. Coba lakukan amal solehmu seperti itu. Jangan ada yang tahu. Demi Allah, ketika kita ibadah dalam keadaan sendiri, keutamaannya Allah akan memberikan naungan di hari kiamat. Ketika matahari didekatkan dengan manusia hanya 5 mil. Dan manusia semuanya akan tenggelam dengan keringatnya karena kepanasan. Tapi ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah yang tidak mendapatkan kepanasan itu. Siapa mereka? Rajulun zakarallaha khalian fafadhat ainah. Yaitu seseorang yang mengingat Allah, yang beribadah dalam keadaan sendiri, kalian tidak ada orang, sampai dia meneteskan air mata. Mengingat dosa-dosanya. Gak ada pahala yang, belum cukup pahala yang dia sediakan, yang dia siapkan. Cuma dosa yang dia lakukan, maka dia tangisi itu. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap yakin, percaya Allah mengampuni dosa kita selama kita bertobat. Allah mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai manusia-manusia yang banyak dosa, janganlah pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Oleh karenanya, Imam Syafi'i yang begitu soleh, yang begitu mulia dengan ilmunya, kebaikannya, akhlaknya, nasabnya juga mulia. Dia termasuk turunan Rasul. Dari ahli bait. Tapi tidak sombong. Sampai ucapan itu diucapkan itu berarti orang yang hatinya bersih. Para ulama mengatakan tasyabbahu bil kirami fa in lam takun mithlahum fa inna tasyabbuha bil kirami falah. Serupailah orang-orang mulia walaupun engkau tidak sama dengan mereka. Karena menyerupai mereka minimal kita mendapatkan kebaikan mereka dan kita mendapatkan keberuntungan. Mungkin kita tidak sama dengan Imam Syafi'i. Mungkin gak sama dengan Imam Malik. Mungkin gak sama dengan Imam Abu Hanifah. Gak sama dengan para sahabat. Gak sama dengan Rasulullah. Tapi apakah kita tidak bisa mendekati mereka? Harus bisa. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang sulit. Cuman itulah. Karena kita belum mengenal Allah. Mengenal Rasul. Mengenal agama kita lebih dalam lagi. Supaya kita menjadi lebih baik. Demi Allah, Islam kita ini kalau benar-benar kita amalkan dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan Islam yang dibawa Rasulullah itu. Masya Allah. Gak ada kezaliman, gak ada kesombongan, gak ada hasad, gak ada dengki. Karena tidak pernah ada dalam kehidupan Rasulullah pernah berbohong.
Sebelum jadi nabi saya tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tidak pernah buat dosa. Walaupun kita tahu manusia itu tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Manusia pasti berbuat dosa. Namun wa khairul khatta'ina at-tawwab. Yang paling mulia dari mereka adalah yang bertobat. Enggak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi tetap tobat terus. Berapa puluh kali kau berbuat dosa, tobat, berhenti, istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa kita. Jangan bersedih, Allah gak akan ampuni, saya malu. Gak. Allah terima dosa, Allah terima tobat kita. Allah ampuni dosa kita. Maka yang lalu biarlah berlalu. Hari kita menatap ke depan, memperbaiki hidup kita. Yang pernah buat kesalahan, Allah maafkan. Allah maafkan. Ayo berubah, ayo balik. Rumah-rumah Allah nih kita hidupkan. Bersihkan semua hati kita, semua perbuatan kita dari dosa. Ayo kita datangi rumah Allah. Kita makmurkan rumah Allah. Sholat, belajar di situ. Ya, kajian ceramah begini, dengerin Quran, hadis, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Kalau di rumah nggak dapat, Pak. Sudah masuk toko, lupa semuanya. Sudah masuk urusan dunia, lupa semuanya. Ayo mari kita bersihkan hati kita, jiwa kita dengan duduk di taman-taman surga. Rasulullah SAW ini taman-taman surga. Taman-taman surga. Kata seorang ulama, barang siapa yang belum masuk taman surga, maka dia tidak akan masuk ke dalam taman surga yang sesungguhnya. Taman surga ini majelis ilmu nih. Yang belum masuk surga dunia, gak akan mungkin masuk surga akhirat. Ini nih taman di sini. Oleh karenanya kita coba dengarkan bagaimana orang-orang yang ikhlas. Banyak contoh. Abdullah bin Mubarak tadi, selain dia orang dermawan, dia juga orang yang biasa berperang, jago dia. Pernah dalam sebuah peperangan melawan orang-orang Romawi. Dalam peperangan tersebut Abdullah bin Mubarak pakai ninja. Tutup wajahnya. Nggak mau kelihatan. Waktu itu dengan temannya namanya Abdullah bin Sinan dan Sulaiman ibnul Mu'tamir. Mereka 3 ulama semua nih. Kata Abdullah ibn Mubarak setelah peperangan, dia bunuh banyak orang-orang kafir di medan perang. Jago dia bermain pedang. Pahlawan itu. Ini orang yang benar-benar luar biasa. Jago. Dia kalahkan orang-orang kafir. Tapi setelah perang, dia bersembunyi. Tidak mau pamer. Tadi siapa itu yang pakai ninja? Sampai panglima perang tidak tahu itu Abdullah bin Mubarak. Ini yang cerita temannya siapa? Abdullah bin Sinan. Kata Abdullah bin Sinan, Abdullah bin Mubarak berpesan kepada saya. Sebelum perang dia bilang, kalau saya mati kamu bikin gini. Ya, ikuti saya, apa yang saya lakukan, langkai, jejaki, apa yang saya jejaki. Tapi ternyata ketika dia berhadapan dengan musuh-musuh, dia babat satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya mati semua. Dan dia tetap berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan menang. Setelah perang, orang pada takjub dengan dia nih. Siapa ini orang? Kata Abdullah ibnul Mubarak kepada sahabatnya Abdullah bin Sinan, ya, kalau kamu cerita-cerita kepada orang, maka saya akan menyakiti dirimu, saya akan hukum, pokoknya saya tidak akan biarkan engkau. Jangan pernah cerita kepada orang. Ini sahabat dekatnya. Cukup kamu saja yang tahu. Kalau saya masih hidup, ketahuan kamu ceritakan, saya akan berbuat sesuatu kepada engkau. Diancam, kata Imam Dahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kalau mau tahu cerita-cerita orang soleh begini, bisa dibaca dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Ad-Dahabi, wafat tahun 748 Hijriah. Kitabnya 28 jilid, mulai dari sahabat sampai masa beliau. Itu ulama-ulama mulia semua. Bisa juga dibaca dalam kitab Hilyatul Aulia, dalam karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, yang meninggal tahun 400-an
Ini buku bisa dibaca. Lihat bagaimana supaya kita ini termotivasi bagaimana amalannya orang-orang mulia ini. Kitabnya berjudul Syiar A'lamin Nubala. Perjalanan hidup orang-orang mulia. Ada kitab Hilyatul Aulia, ini adalah amalan para wali-wali Allah. Jadi kalau kita ingin mencontoh, cobalah contoh orang-orang baik ini, orang-orang soleh. Para sahabat, para ulama tabi'in. Kenapa mencontoh para pemain bola, model, penyanyi, ya? Jangan, itu bukan contoh kita. Contoh yang sudah jelas-jelas tuh Allah jamin masuk surga para sahabat. Ya, orang-orang soleh yang Allah ridhoi. Kalau mereka tidak jelas. Loh iya, Rasulullah akan mengumpulkan manusia di surga sana bersama orang-orang yang dulu saling mengefans, saling cinta, mencintai. Kalau kita mencintai orang yang tidak benar, bisa jadi kita dikumpulkan di dalam orang-orang yang masuk neraka. Kalau kita mencintai orang-orang baik, orang-orang soleh, insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka di sana. Amin ya rabbal alamin. Di dunia kita bersahabat. Pernah saya lihat, Mas siapa? Pak Jafar. Saya pernah lihat Pak Jafar. Dan dia pernah lihat saya. Nanti di akhirat sana, ada orang-orang yang sudah masuk surga duluan. Bertanya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, di mana teman-teman kami yang dulu pernah sholat bersama kami? Pernah puasa bersama kami? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka di sana. Subhanallah, ternyata dulu pernah sholat sama-sama, puasa sama-sama, tapi mampir dulu di neraka. Allah suruh mereka nih, ambil, panggil mereka, masukkan ke dalam surga. Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang soleh untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka yang pernah dulu sholat sama-sama, puasa sama-sama. Tapi dengan syarat yang di sana tuh masih ada imannya, walaupun sebesar biji darah. Tapi kalau sudah tidak ada iman sama sekali, jangan harap kau keluar dari neraka. Oh iya. Maka bersyukur kalau kita duduk bersahabat dengan orang-orang soleh. Maka jangan pernah Anda cemohi, jangan Anda rendahkan, jangan Anda hina. A'udzubillahi min dzalik. Ingat yang penting iman dan tauhid kitanya benar. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, berpegang dengan ajaran Nabi. Supaya nanti kita dikumpulkan di sana di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Abdullah bin Mubarak tadi kita cerita, beliau ini tadi saya tanya sebutin ulama yang wafat tahun 181 Hijriah. Dia masih sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Tapi Imam Malik di kota Madinah. Imam Malik juga termasuk orang soleh. Dia itu tidak pamer-pamer amalannya. Rahasia. Bulan puasa dia fokus baca Quran. Tidak ada yang tahu. Nggak ada pamer-pamer. Cuman murid-muridnya yang tahu. Nggak ada kasih tahu. Ya. Murid-muridnya di kota Madinah. Dan dia nggak pernah kemana-mana. Pokoknya di kota Madinah. Imam Masruq Ibnul Ajda, seorang ulama tabi'in. Dia ini lahir di masa Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Dia tinggal dengan bapaknya di daerah Kufah, di daerah Basra. Dia meninggal tahun 62 Hijriah. Imam Masruq Ibnul Ajda. Dulu setelah Rasulullah meninggal, dia berguru kepada Aisyah istri Rasulullah langsung. Berguru langsung dengan istri Rasulullah Aisyah. Ini murid terbaik sampai Aisyah memuji beliau. Engkau adalah anakku. Padahal ini tinggal nggak ada hubungan keluarga. Engkau adalah anakku. Dan yang paling aku cintai dari seluruh anakku yang aku angkat sebagai anak. Sampai Imam Masruq Ibnul Ajda itu dia memberi nama anaknya Aisyah. Sampai dipanggil Abu Aisyah. Beliau ini masih kecil pernah dicuri. Makanya namanya Masruq. Orang yang dicuri. Tapi besar jadi ulama. Beliau ini orang soleh. Dia ini di kota di Madinah dulu, dia berfatwa, dia ngasih ajaran kepada murid-muridnya, orang mau ngasih uang nggak diterima, padahal dia orang susah.
Ikhlas. Ya, luar biasa itu. Amalannya nggak ada yang bisa ngalahin orang-orang kayak begitu. Beliau nih kalau sholat, ini diceritain sama anaknya. Kalau dia sholat malam, itu mulai dari sholat isya sampai mau subuh. Dia tidak pernah berniat untuk tidur. Nggak ada niat mau tidur dari awal, nggak ada niat dari tidur. Jadi kapan dia tidur? Pas lagi sholat, pas lagi sujud ngantuk, ya tidur dalam keadaan sujud. Nggak ada diniatkan saya mau tidur, nggak ada. Nanti dia sholat, itu selama 20 tahun setelah hijrah dari kampungnya ke Madinah. Itu luar biasa. Ya. Dan itu dilakukan di rumahnya, bukan di luar. Nggak ada pamer-pamer, nggak ada yang tahu kecuali setelah dia meninggal dan diceritain sama anak. Imam Al-Auza'i, seorang ulama Syam, di Palestina sana, wafat tahun 148 Hijriah. Dia ini kalau sholat itu tikar sampai basah. Ini selimut di bawah sejadah itu sampai basah. Istrinya biarin kayak gitu, nggak dibilas, nggak diapa. Suatu hari tetangganya datang ke rumahnya, karena rumah mereka bukan rumah-rumah mewah, ada ruang khusus, ruang ini nggak ada. Jadi rumahnya kecil, kelihatan tuh, ini tempat sholatnya Imam Al-Auza'i. Datang tetangganya ngelihat ada karpet yang basah. Maka kata tetangganya, kenapa engkau biarin ada anak kecil pipis di situ? Kata istrinya, itu adalah air mata tangisan Imam Al-Auza'i. Tiap hari kayak gitu. Itu sholatnya nggak berhenti. Imam Ahmad lahir tahun 164, meninggal tahun 240. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Beliau itu kalau lagi sehat, sholat sunnahnya dalam satu hari itu 300 rakaat. Nggak ada yang tahu. Imam Ahmad termasuk orang yang bersembunyi dalam amalannya. Sampai dia bilang, kalau saya ingin, saya sangat berharap apa yang saya lakukan tidak ada yang tahu. Padahal dia sudah dikenal di mana-mana, masih muda, tapi sudah mengumpulkan hadis 30.000 hadis dalam kitab musnadnya beliau. Imam Ahmad dipuji sama semua ulama di masa dia. Sampai ada yang mengatakan, kalau bukan Imam Ahmad, agama sunnah ini sudah hilang. Karena dia hidup di masa fitnah saat itu. Dia difitnah oleh seorang khalifah namanya Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini punya faham Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Dia paksa seluruh masyarakat harus bilang Al-Quran makhluk. Di antara ulama yang hidup di masa beliau adalah Imam Ahmad. Termasuk Imam Yahya bin Ma'in, meninggal 234 Hijriah. Imam Ali Ibnul Madini, meninggal 232 Hijriah. Dan ada namanya Muhammad bin Nuh, ada namanya Hasan Ibnu Sajjad. Mereka ini ditangkap sampai di penjara. Harus bilang Al-Quran makhluk. Imam Ahmad sampai selesai dia tidak pernah mengatakan itu. Karena kalau dia katakan dia satu-satunya yang tidak mengatakan. Semua yang 4 orang ditangkap sampai meninggal di dalam penjara. Yang lainnya itu harus terpaksa mengatakan kalau enggak dibunuh. Imam Ahmad orang soleh. Doanya mustajab. Doanya mustajab, ini wali dari wali-wali Allah. Beliau ketika sudah diancam oleh khalifah, kalau kau tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka malam ini engkau akan dibunuh sama dia. Dia sudah gosok pedangnya, sudah disiapkan. Maka Imam Ahmad dengar bahwa dia akan dieksekusi. Lalu dia berdoa pada malam itu. Dia mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma in kana hadzal Qur'an ghair makhluk fakfini mu'nah. Ya Allah, kalau seandainya Al-Quran ini memang bukan makhluk, maka bereskan dia ya Allah. Malam itu juga mati orang ini. Khalifah ini mati. Malam itu juga dia mati tahun 211 Hijriah. Tahun 211 Hijriah meninggal. Doanya Imam Ahmad. Orang soleh. Satu hari dia sholat 300 rakaat. Itu yang sunnah, di luar yang wajib. Ketika dia disiksa di penjara, ketika di khilafah Ma'mun tadi dan masa Al-Mu'tasim, Ma'mun meninggal diganti anaknya namanya Mu'tasim billah. Sampai 3 khilafah atau khalifah, setelah itu Al-Wathiq billah.
Tiga-tiganya ini Imam Ahmad di penjara selama 2 tahun lebih. Di dalam penjara. Imam Ahmad cambuk terus sampai dia sakit, sudah nggak kuat. Satu hari dia cuma bisa sholat 150 rakaat. Itu sudah sakit Pak, 150 rakaat. Apalagi tidak sakit. Itu luar biasa. Orang soleh. Ketika selesai masa Al-Wathiq Billah, ganti anaknya namanya Al-Mutawakkil. Nah, di masa Imam Al-Mutawakkil, Khalifah Mutawakkil, Imam Ahmad dikeluarkan. Karena Al-Mutawakkil sudah tahu bahwasanya ucapan yang mengatakan Al-Quran makhluk itu sesat. Bukan dari Islam. Itu adalah ucapan orang-orang filsafat. Orang-orang apa? Filsafat. Filsafatnya diambil dari ketika Khalifah Ma'mun berkuasa, kitab-kitab filsafat diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Arab sehingga dikonsumsi oleh umat Islam, terpengaruhlah mereka dengan paham ini. Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ucapan Allah itu makhluk. Firman Allah ini dibilang makhluk. Imam Ahmad orang soleh, wali Allah. Dia pernah dipuji oleh temannya. Dia mengatakan, kalau bukan Imam Ahmad, ini di hadapan beliau, kalau bukan Imam Ahmad, maka ucapan pujian mengatakan bahwasanya ketika Imam Ahmad berada di kota Basra, di kota Kufa ini, orang semua menuju mencari ilmu, berguru kepada beliau. Dan dengan Imam Ahmad, sunnah Rasulullah tetap tegak. Maka Imam Ahmad mengatakan, hadza mimma yufsidul qalb. Inilah yang menyebabkan hatiku jadi hancur. Tidak mau dipuji. Tidak mau dipuji. Sampai dibayar, digaji oleh Khalifah Mutawakkil, dia tolak, dia tidak terima. Dibayar padahal dia orang susah. Pernah belajar, pernah haji 3 kali jalan kaki dari Basra sampai ke Mekah. Sampai pergi ke Yaman, cari ilmu, jalan kaki semuanya, tidak pakai kendaraan. Karena tidak ada uang. Nggak ada uang mau beli kendaraan kuda atau onta atau yang lain. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang orang-orang yang ikhlas, Masya Allah, luar biasa banyak. Tadi kita katakan ada beberapa orang soleh, diantaranya Abdullah bin Mubarak juga pernah dulu di kota Mekah. Dia sedang duduk di dekat Ka'bah. Lalu kemudian ada orang kulit hitam masuk masjid dan dia langsung berdoa kepada Allah. Allahumma inna qaumaka qad ja'u ilaika wastasquka falam tusqihim fasqihim. Ya Allah, sesungguhnya umatmu sudah datang kepada engkau dengan melakukan istisqa, minta hujan. Pada saat itu sedang musim panas, tidak hujan. Dan mereka sudah berdoa agar diturunkan hujan, tapi engkau belum turunkan hujan. Maka saya bersumpah dengan namamu ya Allah, turunkan hujan buat mereka. Kata Abdullah bin Mubarak, dia ngelihat dari belakang ini orang berdoa. Dia tidak tahu ada Abdullah bin Mubarak dari belakang. Maka dia mengatakan, setelah beberapa saat doa itu selesai diucapkan, langsung gemuruh, berbunyi dan gelap langit sampai langsung turun hujan. Abdullah bin Mubarak mengawal orang ini. Dibuntuti, diikuti, mau dicari tahu ini siapa orangnya. Setelah sampai sholat subuh ini, seorang ini dari malam sampai sholat subuh, selesai sholat subuh, lalu dia ikuti orang ini sampai ke rumahnya. Imam Abdullah bin Mubarak sudah tahu ini rumahnya. Besok paginya didatangi rumah itu. Dia cek siapa orang ini karena malam tidak kelihatan. Sampai di rumah di situ dia buka, ternyata ada seorang bapak dengan jumlah budaknya ada sekitar 13 orang. Ada 13 orang budaknya. Lalu dia tanya, apakah engkau pemilik rumah ini? Iya. Terus adakah yang tadi malam saya lihat? Enggak. Satu-satu dilihat wajahnya. Dia tanya, karena dia lihat nih bapak ini bukan orang yang tadi malam. Makanya dia bilang, apakah di dalam rumah ini ada orang lain selain engkau?
Kata bapak itu, iya ada 13 orang budak saya yang saya miliki. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, boleh saya lihat mereka? Dilihat sama Abdullah bin Mubarak, satu-satu nggak ada. Terus kata Abdullah bin Mubarak, bukan mereka yang saya cari, masih ada nggak yang lain? Kata pemilik para budak ini, ada satu di belakang, tapi dia ini tidak ada harganya. Dia ini orang murahan. Jadi budak saat itu punya harga tinggi, ada yang murah. Kata Abdullah bin Mubarak, coba saya cek dia, saya lihat dia. Pas dilihat, kata Abdullah bin Mubarak, ini orang yang saya cari. Kulit hitam, nggak berharga, tapi luar biasa itu amalannya. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, saya mau beli dia, jual berapa? Kata pemilik budak itu, kamu buat apa? Dia ini orang nggak ada harga. Jangan, ini yang bagus-bagus nih kalau cari kamu mau beli. Jangan, nggak, saya mau pengen yang ini. Akhirnya sama Abdullah bin Mubarak dibeli. Tuannya ngasih. Setelah dibeli, budak ini bertanya, ya Imam, untuk apa engkau beli saya? Saya nggak ada nilai, nggak ada harga. Kata dia, kata Imam Abdullah bin Mubarak, saya beli Anda bukan karena itu. Tapi saya beli Anda karena perbuatan amalanmu tadi malam. Karena perbuatan amalanmu tadi malam. Kebiasaan Abdullah bin Mubarak pengen tahu nih orang seperti ini. Maka dia pengen dekat dengan orang itu. Maka si budak itu mengangkat tangannya dan berdoa. Allahumma la tusyahhirni baina ibadik. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku ini terkenal di antara manusia ya Allah. Setelah dia berdoa, langsung dia wafat. Subhanallah. Gak mau pengen terkenal, dipuji nanti bahaya itu amalannya. Ini orang amalannya, subhanallah, ternyata tidak ketahuan Abdullah bin Mubarak lihat. Dia setelah berdoa itu, hujan turun deras. Dia lanjutkan sholatnya dari malam sampai pagi, sampai subuh. Tapi Abdullah bin Mubarak tidak tegur dia, tidak sapa dia. Besok pagi baru dia ini. Ada satu kasus lagi di Madinah, ini tadi di Mekah. Di Madinah ada seorang ulama namanya Muhammad ibnul Munkadir, seorang ulama tabi'in. Beliau juga pernah duduk di masjid Nabi Rasul SAW. Lalu datang seorang berkulit hitam. Ya bapak yang sudah lumayan tua, tapi kulitnya hitam. Dia pas datang di masjid, sama, pas musim panas juga. Tidak ada hujan. Lalu dia sholat 2 rakaat, setelah itu dia berdoa. Kalau yang tadi sana tidak sholat dulu, dia berdoa dulu baru sholat. Kalau ini tadi dia sholat dulu 2 rakaat, baru dia berdoa. Berdoa sama, ya Allah, sungguhnya manusia sudah berdoa kepada engkau minta hujan, tapi belum turun hujan ya Allah. Maka saya bersumpah dengan namamu, turunkan hujan itu ya Allah. Maka tidak lama kemudian hujan langsung turun. Si bapak itu kemudian dia berdoa, dia mengatakan, dia bilang, ya Allah, siapa saya ya Allah? Siapa saya sehingga engkau bisa menurunkan hujan dengan permintaan saya? Dia bilang, si Muhammad bin Munkadir di belakang, tidak tahu dia ada orang di belakang. Setelah itu, bapak ini lanjut sholat. Hujan sudah turun, lanjut sholat. Besoknya dicek, ini orang rumahnya di mana? Karena sudah ditandai dari jauh, tapi tidak sampai ke rumahnya. Maka di hari kedua dia cek, ini orang ini rumahnya di sini, ketahuan. Pas masuk ke rumahnya, bapak ini ternyata tukang sol sepatu. Jahit-jahit sepatu. Sampai di dalam sana, Imam Muhammad bin Munkadir mengatakan, apakah Anda pemilik rumah ini? Iya, ini milik saya. Maka kata Imam Muhammad bin Munkadir, si tukang sol sepatu ini bilang, ya Imam, ada yang bisa saya bantu? Kamu mau saya bikinkan sepatu? Kata Imam Muhammad bin Munkadir, enggak. Saya datang ke sini karena saya tadi malam melihat Anda telah melakukan ini dan itu. Disebutkan kebaikannya tadi malam tuh. Maka bapak itu langsung marah besar, matanya merah, ya ini kulit sudah kayak gemetar gitu. Dia bilang, dia langsung sebut namanya, ya Ibnul Munkadir, alaka, untuk apa? Kenapa ente urusan saya? Marah-marah dia. Langsung dia tutup pintunya. Muhammad bin Munkadir pergi. Ini ulama digitukan, langsung pergi. Setelah besok, Muhammad bin Munkadir datang lagi. Mau ngecek si bapak ini, mungkin mau minta maaf atau klarifikasi atau apa. Ternyata si bapak itu sudah pergi. Sudah menghilang dari tempat itu. Tempat tokonya ditinggalin. Kata tetangga si bapak ini, dia bilang,
Kemarin kau setelah kejadian itu, dia pergi, dia bawa semua sepatu, sendal, apapun semua dia bawa, dan nggak ada. Dia sudah pergi. Memangnya ada apa di antara kalian? Kata Imam Muhammad bin Qadir, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan Muhammad bin Munkadir setelah itu dia cari ini ulama di kota Madinah, nggak ketemu. Semua rumah dia datangi, nggak ada orangnya. Sudah pergi. Itulah orang-orang yang luar biasa. Mungkin kelihatan di mata kita biasa saja, tukang sol sepatu. Tapi doanya mustajab. Maka jangan pernah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermunajat ketika kita berdoa, kita yakin. Kata Rasulullah, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang yakin, kurang tawakal, kurang ikhtiar. Sehingga kita ini kadang jauh pertolongan Allah masih belum terlihat dalam kehidupan kita. Kita belum merasakan bagaimana pertolongan Allah pada kita ini. Karena kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agamanya kita jahil. Tentang nabinya kita jahil. Tentang Allah kita jahil. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah, mari kita dekati orang-orang. Kita dekati agama Allah dengan banyak belajar. Mempelajari kehidupan orang-orang soleh. Supaya kita bisa mencontoh mereka. Meneladani mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan cerita materi kita pada malam hari ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah. Jadikan kita menjadi lebih baik insya Allah.